Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan kembali tentang pikiran. Kemarin di hashtag yang kemarin tentang mengikat pikiran atau binding of mind. Kita harus fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup kita dan jangan biarkan pikiran ini liar kemana-mana. Terus bagaimana apabila sudah terjadi? Kita sering mengalami sehingga kita pusing dan stres dengan keadaan dan pikiran kita sendiri. Ya, kita harus melakukan relaksasi. Bikin pikiran ini tenang. Bikin pikiran ini tenang. Bagaimana caranya membuat pikiran ini tenang? Ada beberapa langkah tentunya. Misalnya apa? Anda bernyanyi. Dengan bernyanyi Anda merasakan pikiran Anda, perasaan Anda fokus kepada nyanyian Anda happy dengan nyanyi itu. Otomatis pikiran Anda akan tenang. Atau mungkin Anda nggak pandai bernyanyi, sulit bernyanyi, ya Anda bisa mendengarkan musik. Musik apa yang membuat Anda tenang, musik apa yang membuat Anda senang, dengarkan. Dengan pikiran ini dilepas, nikmatin musik-musik membuat Anda menjadi tenang. Agar pikiran ini bisa dikendalikan, agar pikiran ini bisa tenang kembali. Karena pikiran yang tenang akan mempengaruhi hati, akan mempengaruhi jiwa atau nafsu, dan akan mempengaruhi kalimat atau ucapan atau tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya pernah ceritakan tentang episode sebelumnya, yaitu hubungan keterkaitan resiprokal antara pikiran, hati, nafsu, ucapan atau tindakan. Nah, kalau salah satu komponen ini tenang, yang lain bisa ikut tenang. Contohnya pikiran. Kalau pikiran kita tenang, ya kita semua akan bisa tenang. Peace of mind. Pikirannya harus tenang. Luar biasa teman-teman sekalian. Saya pun kadang-kadang kalau jenuh ya saya lelah gitu pikiran, saya dengarkan musik apa yang saya senang. Santai sambil terus bersyukur kepada Allah. Agar terus menjadi manusia yang pandai bersyukur, bukan kufur. Selalu ingat dengan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan Allah kepada kita. Hingga kita bersyukur. Tidak menilai kekurangan tetapi menilai kelebihan. Dan kita berharap tahun ini beli mobil, ternyata tidak bisa, kita stres. Nah, saya relaksasi saja kalau teknik seperti itu. Dan saya bersyukur pada Allah. Saya masih punya sepeda motor barangkali, atau masih punya mobil yang lama. Saya nggak mau paksakan pikiran menjadi stres. Sehingga apa? Kita selalu bersyukur. Tidak kena dampak kufur. Tidak kena dari teguran Allah tentang surat Ar-Rahman, yaitu Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan. Nah, ini kita harus ingat juga. Makanya pikiran-pikiran ini harus kita tenangkan. Agar kita selalu ingat tentang nikmat Allah. Agar kita tidak dikategorikan orang yang mendustakan nikmat Allah. Makanya kehidupan ini luar biasa. Apabila kita memahami konsep ilmiah, alamiah, dan ilahiyah. Ada 3 dimensi dalam kehidupan ini. Ada ilmiah, ada alamiah, dan ada ilahiyah. Ilahiyah tak ya nggak bahaya. Pasrah tak kepada Allah yang nggak ada upaya, yang nggak akan mencapai tujuan apa yang diinginkan. Kalau kita ingin kaya misalnya, ingin punya rezeki misalnya, ilmiahnya ya jelas. Punya ilmu bisnis atau ilmu dagang atau ilmu buat barang atau ilmu buat kue atau ilmu jualan. Cara ilmiah jelas. Alamiahnya ya sabar. Proses. Tidak ada 1 hari 2 hari langsung sukses. Jalani terus, continue. Supaya tidak dikategorikan orang yang kufur. Kita harus ingat kepada Allah dan selalu bersyukur kepada Allah. Dan selalu memohon pertolongan Allah. Jadi konsep ilmiah, alamiah, ilahiyah itu dalam satu gerakan luar biasa kalau kita bisa menempatkan. Oleh sebab itu perlunya pemahaman pikiran. Agar kita tidak kehilangan kedamaian.
Hanya faktor penyebab kehilangan kedamaian tentu pikiran yang pertama. Kalau kita tidak mengerti hukum sebab akibat dari sebuah pikiran, ya nggak bisa. Makanya pentingnya pengetahuan. Pentingnya pengetahuan. Ya belajar. Jangan punya kehendak tapi tidak belajar. Pentingnya sebuah pengetahuan. Belajar. Kemana harus belajar? Cari informasi. Bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang benar. Maka Anda akan memiliki pengetahuan yang benar. Kalau Anda berteman dengan orang yang pengetahuannya kacau, liar, ya Anda akan liar pikiran Anda. Begitu liar, begitu capek, ada strategi. Istirahatkan pikiran ini. Relaksasi dulu. Dengan cara apa yang Anda suka. Mungkin yang suka berkebun, silakan berkebun. Yang suka tanam-tanaman, siram taman, dan segala macam, silahkan. Yang penting pikiran Anda relaksasi, pikiran Anda tenang, sehingga Anda bisa kembali lagi, start lagi pada pikiran yang positif, pikiran yang menjadi tujuan hidup Anda. Gitu. Hanya Anda yang bisa melakukan, bukan saya. Saya untuk saya. Saya hanya berbagi cerita saja. Nah, jadi pentingnya binding of mind, mengikat pikiran dan relaksasi. Jangan dipaksakan pikiran. Ada waktu, begitu penat, begitu lelah, selalu relaksasi. Untuk apa? Untuk damai. Kalau kita nggak pernah relaksasi, wah bahaya. Gundah gulana pikiran. Apalagi hanya mikirin dunia saja, lelah hidup. Benar-benar harus seimbang, vertikal horizontal itu harus seimbang. Konsepnya ilmiah, alamiah, ilahiyah, pemikirannya vertikal horizontal. Begitu. Insya Allah Anda akan damai. Hanya perbaiki hukum sebab akibat dari sebuah pikiran. Bagaimana mengatasi pikiran yang stres. Bagaimana agar pikiran bisa fokus. Ya tadi sudah saya sebutkan. Pikiran bisa fokus, ya kita ikat pikiran ini. Binding of mind. Diikat dengan apa? Dengan tujuan-tujuan kita. Hanya memikirkan apa yang menjadi kepentingan kita. Tidak memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam tujuan hidup kita. Itu binding of mind. Terus relaksasinya. Silakan apa yang Anda bisa lakukan. Yang penting Anda relax. Mungkin ada yang senang di pinggir pantai. Mungkin ada yang senang di air terjun sambil melihat air terjun. Ada yang senang berenang. Ada yang senang mendengarkan musik. Ada yang senang mendengarkan tausiah-tausiah atau nasihat-nasihat. Monggo, yang penting pikiran Anda tenang tujuan. Agar Anda bisa optimal lagi memikirkan tujuan Anda dalam hidup ini. Anda senang bernyanyi, bernyanyilah. Anda senang bermain musik, bermain gitar atau piano, bermainlah. Yang penting tenang pikiran Anda. Atau hanya bisa nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik, ya dengarkan musik saja cukup. Saya hanya mendengarkan musik, atau saya jalan-jalan, lihat gunung-gunung, lihat sawah, saya damai. Sehingga saya bisa kembali lagi pikiran saya optimal kepada apa yang menjadi tujuan saya. Dan saya tetap damai dalam hati saya, dalam pikiran saya. Karena pikiran mampu mempengaruhi hati. Hati pun mampu mempengaruhi pikiran. Gitu. Itulah resiprokal. Itulah hubungan keterkaitan. Begitu. Ya, jadi Anda harus menempatkan pikiran Anda. Kalau Anda betul-betul ingin mencapai kedamaian yang sejati. Insya Allah cerita saya ini apabila Anda mau melakukan, Anda resapi, Anda coba saja. Anda tenang, oke, silahkan Anda lakukan. Tapi kalau Anda merasa tidak nyaman, ya nggak apa-apa. Saya hanya berbagi cerita pengalaman saya begitu. Sehingga kita nggak sering sakit kepala atau marah-marah misalnya. Karena pikiran kita penuh kedamaian. Sehingga hati menjadi damai. Sehingga nafsu bisa terkendali.
hingga ucapan bisa terkendali, selalu berucap kalimat-kalimat yang baik, dan tindakan bisa terkendali dari sumber kedamaian pikiran. Semua mempengaruhi kondisi komponen dalam tubuh kita. Baiklah, itu dulu cerita dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.